untuk yang saat ini kita diskusi, gitu ya. Kita diskusi dalam penerapan aplikasi ini di koperasi kita. Kata ya, Bapak Ibu siapa yang sudah menggunakan aplikasi ini untuk pencatatan keuangannya? Loh, tapi ini apa aja yang mau didiskusikan kalau gitu? Monggo, kalau misalnya ya, bingung ini saya harus diskusi apa ini kalau belum dilaksanakan. Ibu, kalau bisa dilaksanakan gitu, karena ini adalah alat yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Ya betul-betul dulu. Ya, baik Bapak Ibu, monggo kalau misalnya ada dari koperasinya masing-masing terkait dengan pelaporan, terkait dengan pelaksanaan pengelolaan koperasi, nanti endingnya kita akan berbicara tentang penggunaan aplikasi ini. Tapi monggo kita diskusi dulu kira-kira apa yang perlu didiskusikan di koperasinya. Monggo siapa dulu Bapak Ibu? Monggo dulu, mumpung ketemu dengan kami, kita diskusi bareng-bareng. Atas ya, oke deh. Kalau dikasih materinya yang kemarin, gitu ya. Oke ya, saya kasih materi. Ya, saya kasih materi. Oke, materinya adalah ini Bapak Ibu ya, pengoperasian. Saya ambilkan materinya adalah dari kota Trenggalek 2023. Saya ambil materinya ini aja ya. Oke. Ya. Oke. Yes. Ya. Ini materi kita terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Jadi untuk menyusun laporan keuangan itu sama Bapak Ibu, seperti yang kemarin sudah kita bicarakan, koperasi harus berdasarkan pada suatu standar. Standarnya yang dipakai oleh koperasi itu namanya adalah SAK ETAP, gitu ya. Jadi standar dalam penyusunan laporan keuangan itu namanya adalah SAK ETAP, gitu ya. SAK ETAP itu adalah apa? SAK ETAP itu adalah standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik. Bapak Ibu, ada di beberapa tempat, tapi kita nggak boleh contoh ya. Ada di beberapa tempat, ada di beberapa kabupaten itu dikembangkan penyusunan laporan keuangannya itu menggunakan aturannya sendiri. Ya, penyusunan laporan keuangannya menggunakan aturan sendiri. Aturannya kayak gini, dan ini menggemparkan ini. Yang sudah menerapkan aturan seperti ini, satu adalah Kediri, dua adalah Blitar, tiga adalah Madiun, empat adalah Nganjuk, dan yang kemarin saya didatangkan itu adalah Trenggalek. Jadi ada semacam tafsir yang dilakukan oleh beberapa pihak bahwa koperasi itu kalau bertransaksi dengan anggotanya maka nggak boleh diakui sebagai pendapatan. Kalau bertransaksi dengan selain anggotanya, maka nilai transaksinya itu diakui sebagai pendapatan. Nah itu jelas salah. Kalau transaksinya koperasi dengan anggotanya tidak diakui sebagai pendapatan, konsekuensinya apa Bapak Ibu? Konsekuensinya apa? Kita nggak punya pendapatan kalau kita cuma bertransaksinya cuma dengan anggota saja ya. Kalau kita nggak punya pendapatan, berarti konsekuensinya apa Bapak Ibu? Gak bayar pajak, kan gitu ya, gak bayar pajak. Konsekuensinya kalau kita gak bayar pajak bagaimana Bapak Ibu? Berbahaya bagi koperasi kita, gitu ya. Karena kalau nggak ketemu tahun ini, kemungkinan akan ketahuan tahun depan. Kalau nggak ketahuan tahun depan, kemungkinan akan ketahuan itu nanti tahun-tahun berikutnya. Jika kita tidak menyelenggarakan akuntansi dengan benar, nggak melaksanakan pencatatan pajak dengan benar,
ke-5 atau tahun ke-10, bukan kita cuma ditegur di 1 tahun itu, tapi konsekuensinya 10 tahun itu pajaknya kita akan ditagih, gitu ya. Jadi ini sempat menghebohkan Jawa Timur, bahkan provinsi akan mendudukkan para pihak untuk membuat semacam sikap bahwa dasar penyusunan laporan keuangan itu ya SHK-ETAP itu, gitu ya. Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di SHK-ETAP itu, Bapak Ibu, di SHK-ETAP itu, gitu ya. SHK-ETAP itu dijadikan SHK-ETAP itu dijadikan sebagai dasar oleh Pak Menteri, oleh Kementerian Koperasi untuk melahirkan peraturan 12, 13, 14. Apakah koperasi kita harus patuh itu? Iya, karena kita itu badan hukum. Yang namanya badan hukum itu nggak boleh tidak mematuhi ketentuan hukum. Kan ya Bapak Ibu ya. Intinya kayak gitu deh. Jadi kalau mau bikin laporan keuangan koperasinya itu dasarnya SHK-ETAP atau peraturan menteri ini. Kata ya. Oke, kemudian ya ini yang tadi saya sebutin Bapak Ibu ya. Ini yang tadi saya sebutin, ini yang dulu pernah kita bahas. Sudah nggak penting itu Bapak Ibu. Jika kita berbicara tentang akuntansi, maka yang kita lakukan itu adalah 4 hal. Jika kita berbicara akuntansi, maka yang harus dilakukan oleh pegawainya koperasi yang ngurusi akuntansi, oleh bendaharanya koperasi yang ngurusi akuntansi, bila kita melaksanakan akuntansi, itu adalah 4 hal itu. Satu adalah pengakuan transaksi, 2 adalah pengukuran transaksi, 3 adalah penyajian dari transaksi itu tadi, dan yang keempat adalah pengungkapan. Ya, jadi akuntansi itu tidak cuma nyangkut debit kredit, tapi kita dituntut untuk melakukan 4 hal ini. 1 adalah pengakuan, 2 adalah pengukuran, 3 adalah penyajian, dan 4 adalah pengungkapan. Ngerti ya? Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Transaksi koperasi dengan anggotanya, gitu ya, ada 2. Bisa transaksi setoran, bisa transaksi pelayanan. Itu transaksinya koperasi dengan anggotanya, gitu ya. Bisa transaksi setoran, bisa transaksi pelayanan. Kalau transaksi setoran itu apa Bapak Ibu? Yang tidak transaksi setoran itu adalah transaksi yang tidak menimbulkan pendapatan. Setoran simpanan wajib, setor simpanan sukarela itu transaksi setoran. Setor simpanan pokok itu namanya transaksi setoran. Sehingga itu tidak menimbulkan pendapatan. Transaksi koperasi dengan anggotanya adalah transaksi pelayanan. Transaksi pelayanan inilah yang menimbulkan adanya pendapatan. Ngerti ya? Ini teorinya. Kalau misalnya mau minta materi ini monggo, gitu ya. Nanti hubungi adik-adik pendamping, bapak pendamping. Nanti saya kopikan materi ini, gitu ya. Ini yang sudah kita sepakati kemarin. Ya, bahwa koperasi itu harus memiliki sekurang-kurangnya 4 laporan keuangan. Laporan koperasi dikatakan lengkap apabila panjenengan memiliki 5. Nah 5 itu apa? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. 5 laporan keuangan. Baru koperasi kita itu adalah koperasi yang laporan keuangannya lengkap. Paham semuanya apa itu neraca? Paham ya? Kemarin sudah kita bahas ya. Neraca itu intinya kayak gini. Kalau kita itu memiliki laporan keuangan neraca, maka neraca itu memberitahu kepada pembaca laporan keuangan tentang 3 hal. Apa kemarin? 1, aset. 2, utang. Ya. Jadi ini Bu, definisinya Bu. Yang sebenarnya itu nomor 1 itu
Jadi nomor 1 adalah laporan yang berisi tentang aset, utang, dan modal. Itu neraca. Paham ya? Apa pentingnya neraca bagi koperasi kita apa? Kenapa kita memerlukan laporan keuangan ini? Kira-kira apa jawabnya? Kenapa pengurus kok memerlukan laporan keuangan ini? Jawabnya apa kira-kira? Untuk mengetahui posisi keuangan, atau yang bahasa gampangnya untuk mengetahui perkembangan atau penurunan harta, utang, modal. Itu melihatnya di neraca. Paham ya? Oh, berarti di neraca panjenengan bisa melihat biaya-biaya yang digunakan oleh koperasi. Gak bisa, karena neraca cuma melaporkan 3, yaitu harta, utang, modal. Baru di laporan yang kedua, yang namanya perhitungan hasil usaha, Anda baru bisa melihat isinya berisi tentang 2. Satu adalah perhitungan hasil usaha, isinya apa? 1, pendapatan. Pendapatannya koperasi itu dilaporkan di situ. Yang kedua, beban atau biaya. Jika pendapatannya lebih tinggi daripada bebannya, koperasi mengalami apa? Tidak ada istilah laba untung di koperasi. Jika pendapatannya lebih besar daripada bebannya, koperasi mengalami apa? SHU, surplus. Ya, karena memang peraturan tadi itu nggak ada yang menyebut koperasi punya laba. Ya, jika pendapatan koperasi lebih tinggi daripada bebannya koperasi, maka koperasi memperoleh yang namanya SHU surplus. Nah, SHU surplus inilah yang akan digunakan oleh pengurus untuk bagi-bagikan kembali kepada anggotanya. Paham ya? Jika pendapatannya lebih kecil dibandingkan dengan bebannya, maka koperasi mengalami apa? Nggak ada laba, nggak ada rugi. Minus, SHU minus, atau SHU defisit. Ngerti ya? Jika tidak ada SHU, maka koperasi bisa bagi-bagi SHU apa enggak? Ya nggak bisa, gitu ya. Jika SHU-nya mengalami kerugian luar biasa, sampai asetnya itu habis, tapi masih punya utang 100 juta, yang harus nyamuri 100 juta ini siapa? Kalau ada keuntungan SHU surplus, dibagi-bagikan salah satunya kepada anggota. Jika nggak ada keuntungan atau SHU, anggota nggak dapat SHU. Koperasi kita mengalami defisit kok, kan gitu ya. Jika ada kerugian luar biasa, sampai hartanya koperasi itu sudah habis, tapi masih ada utang yang harus dibayari, siapa yang harus bayari? Anggota. Kalau kesalahan dari pengurus, ya pengurus yang harus mengembalikan, gitu ya. Makanya saya ngomongnya gini, koperasi itu jangan melaksanakan apapun yang tidak ada payung hukumnya. Paham, saudaraku? Paham ya? Kenapa kok seperti itu? Karena koperasi itu badan hukum. Badan hukum koperasi itu seperti PT, seperti BUMDes, seperti PP, itu koperasi. Badan hukum sah yang diakui oleh negara. Karena badan hukum sah, maka koperasi nggak boleh melakukan penyimpangan hukum. Paham ya saudaraku ya? Nah, kalau misalnya untuk menjalankan koperasi itu, pemilik kekuasaan tertinggi koperasi di mana? Di anggota. Melalui apa? Rapat anggota, kan gitu ya? Rapat anggota mengamanatkan pengurus jalankan koperasinya. Pengawas awasilah pengurus menjalankan koperasi, kan gitu? Ya kan? Nah, pengurus ini adalah panjenengan. Jangan melaksanakan aktivitas apapun yang gak ada dasar hukumnya. Jika terjadi masalah, Anda dituntut itu nanti secara pribadi. Itu tadi. Ya, kalau pengurusnya melakukan kesalahan, maka itu nanti tanggung jawabnya sampai pribadi itu. Tapi kalau panjenengan tidak melaksanakan kesalahan, gak menyimpang dari hukum, maka utang itu tadi yang nyauri adalah anggota. Paham? Apa dasarnya supaya pengurus gak sampai dituntut? Oh
Kondisinya kayak itu tadi. Jadi koperasi bangkrut, malah punya utang, ditagih, asetnya sudah nggak ada, hutangnya 100 juta, maka ini yang harus mengembalikan adalah selama tidak ada penyimpangan, yang harus mengembalikan adalah anggota, ya koperasinya ini, gitu. Ya kan anggotanya urunan karena anggota adalah sebagai pemilik koperasi, ya toh. Nah sekarang supaya pengurus ini nggak sampai menyimpang, maka untuk menjalankan koperasi, pengurus berpedoman pada dokumen hukum yang namanya apa? Dokumen hukum? Ya, hasil rapat anggota yang namanya apa? Harus saja di koperasi kita. Apa kira-kira? RKRAPB. Jadi pengurus itu nggak boleh menjalankan koperasi itu sakarnya pengurus, improvisasinya pengurus nggak boleh. Harus mendasarkan atas ketentuan yang sudah disepakati oleh anggota dalam rapat anggota. Ketentuannya kayak ini, tahun 2023 harus ini yang dilaksanakan. Jangan menyimpang dari ini. Kalau ada yang menyimpang dan itu nanti menimbulkan masalah, tuntut secara pribadi. Paham? Paham ya? Jadi pengurus itu gampang sebetulnya di koperasi. Tinggal melaksanakan hasil rapat anggota yang namanya RKRAPB, jalani itu saja, gitu ya. Bila Anda mampu mencapainya, Anda sudah sukses itu. Paham? Sekarang apa itu RKRAPB? Rencana kerja. Apa itu RAPB? Rencana hanya anggaran, B-nya pendapatan, B-nya belanja, K-nya koperasi. Jadi RK itu rencana kerja, RAPB itu adalah rencana anggaran, pendapatan, dan beban atau belanja koperasi. Itu Bapak Ibu setiap tahunnya harus dipikirkan dan harus dapat persetujuan dari anggota. Oke? Oke ya? Yes, contoh RK itu Anda bisa menunjukkan contohnya. Seperti apa sih RK itu? RK itu adalah rencana kegiatan baik yang mendatangkan pendapatan maupun mengkonsumsi biaya tanpa harus dinominalisasi dengan satuan uang. Balen ini ya, RK ya. Rencana kerja itu apa? Rencana kerja itu adalah rencana kegiatan. Rencana kegiatan yang harus dilaksanakan oleh koperasi. Rencana kegiatan yang harus dilaksanakan oleh koperasi selama 1 tahun, yang tidak dinominalisasi dengan nilai rupiah. Paham maksudnya? Paham ya? Setahun itu panjenengan itu mau melaksanakan apa saja. Nah, itu dituangkan dalam dokumen yang namanya RK. Paham saudaraku? Paham ya? Nah, kalau nilai duitnya, itu nggak ada nilai duitnya, gitu ya. Misalnya rencana kerja tahun ini di bidang usaha ya. Tahun ini direncanakan pendapatan naik 200%, kalau duitnya 200%. Tahun ini direncanakan adanya efisiensi pengelolaan 50% dari tahun lalu. Kalau duitnya itu, paham ya? Paham ya? Itu rencana kerja, ada nilai uangnya. Tahun ini direncanakan menambah jumlah anggota sebanyak 100 orang. Kalau duitnya, paham ya?
tahun ini direncanakan akan melakukan studi banding ke koperasi mana, gitu. Jadi semua itu direncanakan di dokumen yang namanya rencana kerja. Lah pengurus kerjanya apa? Tinggal lihat aja rencananya itu lakonono wis. Gak usah golek-golek pegawaian liyo. Paham saudaraku? Paham ya? Nah, yang harus direncanakan itu 5 aspek. Ya, yang harus direncanakan itu 5 aspek. Aspek yang pertama apa? Aspek apa? Nomor 1 yang harus direncanakan selama 1 tahun. Aspek atau bidang kelembagaan. Ya, jadi pengurus bikin itu selama 1 tahun ke depan itu mau ngelakuin apa aja. Aspek pertama yang harus kita pikirkan bidang kelembagaan. Aspek kedua yang harus kita pikirkan adalah bidang usaha. Bidang usaha. Aspek yang ketiga yang harus kita pikirkan adalah bidang keuangan. Aspek keempat atau bidang keempat yang akan kita rencanakan namanya adalah aspek permodalan. Dan aspek kelima yang harus kita laksanakan, yang harus kita pikirkan adalah aspek pengelolaan dan administrasi. 5 aspek itu panjenengan pikirkan. Oke, paham saudaraku? Paham ya? Kapan Anda memikirkan ini? Kira-kira kapan pengurus harus memikirkan ini? Pengurus harus memiliki produk itu. Kapan kira-kira? RK ini panjenengan harus memilikinya kapan? Harus bikinnya kapan? Sebelum pelaksanaan RAT atau sebelum tutup buku. Paham ya? Paham ya? Jadi ini pengurus yang mikir. Hasil pemikirannya pengurus itu kemudian saat rapat anggota, gitu ya. Rencana ini disebarkan kepada anggota. Silakan dicermati. Pengurus sudah nyusun RK seperti ini. Kira-kira masukan dari anggota apa? Dan di rapat anggota itu anggota akan melakukan masukan-masukannya. Oke ya? Sehingga kalau anggota sudah memasukkan masukannya, pengurus merevisinya, maka di rapat anggota itu kemudian harus disahkan. Jadi rencana kerja tahun depan adalah ini. Setuju, dok, mengikat sudah. Pengurus kamu harus menjalankan aktivitas ini, bidang lembaga, bidang usaha, bidang keuangan, bidang permodalan, dan bidang pengelolaan atau administrasi. Monggo kalau ada pertanyaan. Kira-kira bidang kelembagaan panjenengan tahun 2024 mau ngadakan apa di rencana kerja? Panjenengan pikirkan apa kira-kira? Kelembagaan. Apa kira-kira? Ngomong ketemu, kita diskusi. Apa kira-kira bidang kelembagaan yang akan kita masukkan kepada RK ya? Apa kira-kira? 1. Apa kira-kira? Gitu ya. Sehingga koperasi yang dijalankan ini nggak boleh, misalnya dia itu jalan asal-asalan, nggak boleh. Ya harus jalan berdasarkan RK yang sudah ditetapkan di dalam rapat anggota tadi. Apa kira-kira Pak? Usulkan di RK karena kita mengurus. 1. Penambahan jumlah anggota kelembagaan. 2. Apalagi yang dipikirkan untuk bidang kelembagaan? Rapat pengurus dan pengawas kelembagaan. Setahun itu panjenengan itu akan rapat berapa kali? Apa saja agenda yang akan dirapatkan? Gitu. 3. Rapat pengurus dan karyawan melibatkan pengawas. Karena lagi membicarakan masalah usahanya koperasi, kelembagaan itu. Apalagi kira-kira? Bapak Ibu? Melakukan perubahan anggaran dasar,
gitu ya. Pasal-pasal yang ada di anggaran dasar kelembagaan itu, apalagi kira-kira membuat aturan internal koperasi kelembagaan itu, gitu ya. Membuat sistem dan prosedur jalannya operasional koperasi kelembagaan itu, apalagi kira-kira turut berpartisipasi dalam hari koperasi kelembagaan itu, apalagi kira-kira banyak sekali gitu ya. Kelembagaan itu artinya adalah organisasi koperasinya gitu. Jelas saudaraku? Mengikutkan pengurus dan pengawas dalam uji kompetensi pengurus dan pengawas SKKNI kelembagaan itu gitu ya. Apalagi kira-kira banyak sekali deh ya. Nah, itu tugas kita, harus menyusun RK-RAPB. Paham RK? Bidang usaha. Kira-kira yang masuk di RK itu apa? Satu, gitu ya, peningkatan omset simpan pinjam sebesar 100% dari tahun lalu usaha, itu, ya kan? Dua, membuka bisnis retail di pasar apa usaha itu, gitu ya. Menjalin kerjasama pengadaan barang usaha itu, gitu. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak sebagai distributor usaha itu, kan gitu, ya kan? Meningkatkan tingkat kesehatan koperasi dengan skala B, misalnya gitu, usaha itu. Paham saudaraku? Siapa di koperasinya yang sudah memiliki RK? Rencana kerja? Kau dong? Masih tidak keluar? Sampai udah koperasi kan? Ya, kami ini kan masih baru, jadi masih belajar, ya boleh. Tapi itu tadi ketentuannya ya. Ya, kalau misalnya nanti, Pak saya minta materinya, tidak cuma diomongkan gini tentang penyusunan RK-RAPB, WA saya. Nanti tak kirim, kalau suka ke saya minta ke mas-mas itu supaya mas-mas pendamping, mbak-mbak pendamping, nanti akan minta saya kirim materinya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan dilepas koperasi kita, karena koperasi kita itu sekarang memang masih kecil. Kalau kita nggak salah mengelola koperasi kita itu, nanti akan menjadi koperasi yang sangat besar. Karena koperasi itu diuntungkan. Pemerintah hadir untuk memberikan dampingan, untuk memberikan fasilitasi. Tahun 2023 ini sekarang lagi harinya Kompontrendek, koperasi pondok pesantren. Karena provinsi koperasi pondok pesantren yang ada di Jawa Timur terpilih, akan dipilih oleh dinas, dia akan dapat stimuli senilai 50 juta hibah murni. Pemerintah hadir untuk koperasi, sehingga ayo kita jadikan koperasi kita itu oke, berangkat dari koperasi kelompok, tapi itu nanti akan menjadi koperasi yang gede. Ya, di pertemuan sebelumnya saya pernah bilang, koperasi itu bisa besar kalau melaksanakan 3 hal. Apa? Koperasi itu akan menjadi koperasi besar, akan bisa menjadi koperasi ngetop apabila dia melaksanakan 3 hal. Apa? Dulu, materi saya yang pertama dulu. 1, kata Allah aku ngomong apa laporan Allah? Enggak pernah saya bilang gitu, tapi saya juga pernah pesan dan ini jadikan sebagai budaya di koperasi. Enggak pernah ngomong gitu saya. Enggak kok Bu. Saya juga pernah bilang apa? Ini karena saya menyimpulkan dari koperasi-koperasi yang besar yang ada di dunia dan yang ada di Indonesia itu, ternyata 3 hal ini nggak boleh diabaikan. 1 adalah nggak boleh menyimpang dari ketentuan regulasi. Pokoknya koperasi kita nggak boleh bertentangan dengan regulasi. Baik aturan yang kita bikin sendiri maupun aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, patuhi. Gitu.
Wakil peraturannya, patuhi kalau kita mau maju. Yang kedua, apa kemarin saya bilang, koperasi ini adalah modalnya untuk bisa gede itu 3 hal itu. 1, patuh regulasi. 2, usahanya harus menguntungkan. Usahanya harus untung. Gak boleh usahanya gak untung. Wajib hukumnya panjenengan sebagai pengurus, sebagai pengelolanya, koperasi saya harus untung. Bahkan kemudian ditarget tahun 2023 menurut RK tingkat keuntungan naik sebesar 200%. Gitu. 200% dari berapa? Kali itu masalahnya. Kalau 200% dari 50.000 ya nggak ada yang berat. Iya toh? Berarti berapa targetnya kalau 50.000 naik 200%? Menjadi 150 Pak ya. 200% naiknya 50.000 naik 200%. Kan gitu ya? Berarti yang menjadi 150 kan gitu. Gak ada beratnya. Tapi kalau pencapaian Anda di tahun ini misalnya S1-nya adalah 100 juta, Anda berani menargetkan di tahun 2023 menurut RK peningkatan nilai pendapatan naik 200%. Keren ya, berarti 300 juta. Syarat yang nomor 2 untuk bisa menjadi koperasinya maju adalah menguntungkan. Koperasi panjenengan menguntungkan apa tidak? Insya Allah Pak. Kalau ini insya Allah untung. Nggak mau jawabnya koperasi. Harus. Ayo coba koperasi panjenengan menguntungkan apa enggak? Menguntungkan. Menguntungkan ya. Buktinya kalau menguntungkan. Selalu bagian satu Pak ya. Ada S1 itu bukti menguntungkan. Sekarang pertanyaannya, siapa di ruangan ini yang dapat S1 1 tahunnya 100 juta? Saya kan tidak bilang bahwa koperasi hebat sama bagi S1 kan tidak. Harus menguntungkan, nyata untungnya, nggak boleh ketipu, gitu, ya kan? Nah, kira-kira siapa di ruangan ini yang untungnya atau S1-nya sebelum dibagikan 1 tahun 100 juta? Katakan, itu baru menguntungkan. Loh, kita itu badan hukum, badan usaha, sama dengan Indomaret, sama dengan Alfamart, sama dengan itu. Negara mengakui karena koperasi itu adalah salah satu dari 7 badan hukum sah di Indonesia. Kalau Alfamart bisa untungnya tinggi, kenapa kita tidak? Sehingga kita pelajari. Oke ya? Tak turunkan ya. Siapa yang untungnya setahun 50 juta angkat tangan? Masih belum, masih jauh ya? Turun. Siapa yang S1-nya setahunnya 25 juta angkat tangan? Ini naik di bawah semua aku lupa itu. Saya harus tanya berapa ini S1? Gitu. Masih belum kena? 25 juta belum kena? Ya, saya akan contoh ya yang 25 juta ya. Seandainya Anda untung 25 juta itu, kita sudah untung apa belum? Padahal koperasi hebat adalah taat regulasi, 2 usahanya harus menguntungkan. Sekarang saya jadikan case 25 juta itu. Gitu ya? 25 juta. Pengelola koperasinya ada berapa orang? Koperasinya panjenengan itu loh, tak asumsikan panjenengan untungnya 25 juta. Yang mengelola koperasi berapa orang? 5 ya. Pengurusnya ada 5. Ketua, wakil ketua, bendahara, wakil bendahara, sekretaris. Pengawas itu bukan pengelola. Pengawas adalah ngawasi, sing mengelola. 4. Ketua, bendahara, sekretaris 3 ya. Oke, 3. Bayarannya orang 3 itu dalam 1 bulan 1 orang berapa? Nyata. Sosial. Gak ada bayarannya. Anda mengingkari jati diri. Gak mungkin koperasinya maju bila budayanya ini yang dipakai. Bila kerja bakti, maka koperasi panjenengan sekarang ada 10-15 tahun lagi ya wis mek ngono iku to. Ya kan? Gak boleh itu, harusnya gak boleh kerja bakti. Sing ngurusi kudu dikasih
kontrapretasi pengakuan nggak boleh gratisan. Kecil nggak apa-apa, memang koperasi kita masih kecil, oke ya. Pantese sampean mengelola koperasi 3 orang itu bayarannya sahuran piro pantese menurut sampean? Ojo gede-gede. Sebelum ngomong langsung 2.500.000. Saya ketahui. Ojo saya ketahui, gak logis. Anda nggak serius, paham ya? Pantesnya kita ngelola koperasi karena koperasi kita masih tembean. 1 orang 1 bulan dibayar 750. Setuju? Ya. Setuju ya? Ini kaitannya ke RK ini. Ini kaitannya ke RK. Paham ya? Kalau ada 3 orang, 1 orang 750, berarti koperasi dalam 1 bulannya harus bayar biaya gaji pengurus. 2.250. 2.250 kan gitu. Ya. Berarti RK kita dalam 1 tahun kan gitu. Ya. Maka biaya gaji pengurusnya adalah sebesar berapa? Kali 12. 25 juta. Oke? Sakulane 2.250 PK kelas wis. Ya kira-kira 100 juta. Masuk? Halo, bisa dipahami? Bisa. Oke ya. Apa dadine lek koperasi itu ternyata untungnya mek 100 juta. Bayari pengurus itu, kan gitu? Ya kan? Berarti kalau ada koperasi yang SH-nya 25 juta, pengurusnya nggak bayaran, seolah-olah untung, padahal koperasi ini nggak untung sama sekali. Paham? Kenapa kok dia sampai untungnya 25 juta? Karena kerja bakti, karena nggak ada bayarannya. Paham ya saudaraku ya? Benahi dulu dari faktor dasar ini dulu loh. Jangan benahi koperasi itu dari lain-lain dulu, dari ini dulu. Bu, halo. Anda mengelola koperasi, ada bayarannya, dengan nggak ada bayarannya, beda apa tidak? Beda. Berat tugasmu mas-mas pendamping itu. Wong-wong itu sajane wis ngerti. Bapak Ibu ini sudah paham kalau nggak ada bayarannya, beda ngelolanya bila ada bayarannya. Oke? Jika ada bayarannya, maka panjenengan ngelola koperasinya gimana? Tanggung jawab, semangat, dijaga hati-hati. Lek gak ono bayarannya, sakar-karepmu lek undangan dinas teko ngono. Betul? Itu. Nah, Anda sebagai pengurus koperasi gak boleh koperasinya kayak gini, nanti ditarget. Paham ya? Paham ya? Koperasi kita itu dilaksanakan di mana? Markasnya koperasi kita itu di mana? Gak ada. Kalau perusahaan kok gak markasnya itu apa sih? Rata-rata koperasi itu kan harus punya alamat. Kecamatan. Alamatnya apa? Kecamatan. Kecamatan. Iya. Oleh koperasi itu alamatnya gak boleh kuburan tentang kali gitu, gak boleh. Kecamatan apa gitu gak boleh, harus jelas identitas koperasi. Itu di rumahnya ketua dijadikan sebagai markasnya koperasi. Lek rapat yo di kono, lek rundingan yo di kono, lek ono transaksi bisnis yo juga kadang-kadang pakai di situ. Oke. Bayar piro gayo mane ketua gawe markasi koperasi? Bayar mane. Bayar mane. Ini jenenge sajane itu adalah koperasi atau lembaga gratis Indonesia. Lembaga sosial. Karena gue gak bayar. Harus ada di RK, gak boleh dijustifikasi sekarang gratis dulu sampai selamanya ada dulu. RK-nya harus dinaik dulu rencana kerjanya itu. Pantese rumahnya Bu Ketua, gawe deleki penarsip
gawe musyawarah, gawe macam-macam terkait dengan koperasi, pantese sak bulan disewa piro? Iya, uang kebersihan berapa? 100.000 ya, 1 bulan 100.000 ya. Kau itu sudah teras gue, kayak kau yang ada 100.000. Terus ini struktur gitu ya. Ya kudu sing pantes, karena koperasi itu bisnis. Wis ya, buat ukuran ya. Seandainya makanya DRK, selama kita itu nanti diidentifikasi gitu, maka kita nanti akan punya RK yang harus mampu untuk membayar itu semua. Paham ya? Paham ya? Nah, pantese sebulan rumahnya yang dijadikan markas itu kita kasih kontrak, prestasinya berapa? Bayarannya berapa? 200 ya? Wis 200 sama-sama tak gawe markas, gawe nyimpen stempel, gawe nyimpen surat-surat, ngono ya. 200 wis sebulan gitu ya. Berarti 1 tahun berapa? 1 juta 2 juta. Berapa? 1 tahun? 2.400.000. Tadi gaji 25. Berarti sudah total 27.500. Maka pengurus harus mikir gimana? Setahun gak boleh loh untung kita 27,5. Harus lebih dari itu. Paham? Paham? Mulai gitu Bu, gak usah dibuat yang mulu-mulu nggak boleh, tapi jangan menjadikan operasi kita itu seolah-olah lembaga sosial. Salah Anda. Sosial, paham ya? Paham ya? Bu, panjenengan kesini tadi bawa kendaraan. Itu kendaraannya koperasi atau punyanya panjenengan sendiri? Harusnya koperasi nyewa atau gratis? Nyewa. Kendaraan 1 bulan kira-kira piro? Sabulan, kayak sabulan loh. Bensinnya kok ditukokno di koperasi. Tapi kendaraan yang dipakai operasional ini kira-kira sabulan sewanya berapa? 200. Sepeda motor disewa 1 bulan itu 200. Ya. Sewanya nang ojek atau ojol gitu. Dibayar sekali. Oke, dalam 1 bulan rata-rata sepeda itu digunakan berapa kali? Wes semini-mininya kamu gede. Sepeda motornya itu pasti dipakai untuk ngurusi koperasi. Wes 1 bulan itu perlunya paling sekitar 5. 4 sampai 5 ya. 5 nyewoni sepeda motor sekali jalan itu piro? 20.000.